Jadi ibadah yang paling ikhlas adalah faman kanat hijratu ilallah wa rasuli wa hijratu ilallah wa rasuli, mencari ridhonya Allah dan mencari syafaatnya Rasulullah, itu yang paling ikhlas itu. Faman kanat hijratu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha wa hijratu ila ma hajara ilaih, Sahih Bukhari Muslim. Orang yang niatan ibadahnya untuk mencari dunia atau ingin mencari wanita, dia dapat itu, dapat makhluk, nggak dapat Allah, nggak dapat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim tasliman bi qadri azamati tatik fi kulli waqtin wahin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya mataharimu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah kau terima, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dan dari mempunyai doa yang tidak pernah kau kabulkan. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang sudah kami pelajari maupun ilmu yang belum kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri dan berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami, bermanfaat juga kepada yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Ngertikan semua diri kami dan seluruh keluarga kami, seluruh anak dan istri kami, seluruh anak cucu kami, seluruh sahabat kami ngerti tentang ilmu agamamu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab yang akan kita baca Kitab Nashaihul Ibad halaman 16, makalah yang ke-40. Wal maqalatul arba'un, makalah yang ke-40. Habis sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan niatan mencari ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW agar kita diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Hidup kita, diri kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah dan bertempat, selalu mendapatkan ridho Allah dan keberkahan dari Allah, dan selalu membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Ala hadi niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i mu'alif hadal kitab wa nakhususun Syekh Muhammad Nabi bin Umar al-Jawi al-Bantani, Syekh Syahabuddin bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, barakati jami'i anbiya wal awliya al-madhkura asma'um fi hadal kitab,
la jami'i masyaihina Syed Sulaiman ke menua ke mahli ke Budarin ke Nurasan Beratim ke Bahar ke Dalanawi ke Abdallah bin Nurbin bin Jal bin Fadil ke Nurasan bin Nawi Ahmad Holal Nawi Siraj bin Ladwati Nawi Sa'adwa Nawi ke Hasanin Muhammad Al-Bakir bin Al-Am bin Jalil Ahmad Abdul Jalil walakuni di Jami' Auliatis Sunan Gresik Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kudus Sunan Gunung Jati Sunan Kalijogo Sunan Muria Sunan Giri Sulaiman Furim Mazwaj Mudarati Muhammad Majma'in Bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam amin bisri asraril Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah berikutnya kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh kedua orang tua kita dan bapa kita. Sebutkan nama-namanya. Jami abaina wa ummatina masyaihina azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina astiqaina wa qarabatina wa ikhwan bidin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat inna makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i min wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ada yang berikutnya kita niati dengan barokahnya ilmu yang kita pelajari ini bersama. Semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita dan sahabat-sahabat kita, dan semuanya dihapus kesalahannya dan aibnya ditutup dunia sampai akhirat, derajatnya diangkat dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW, ditambahkan sinar hatinya, sinar matanya, sinar jasmani dan rohaninya dengan nur Allah dan nur Nabi Muhammad SAW. Ala diniyat wala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalafu sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita baca tahiyat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang luar yang pin bawa kitab berbeda. Subhanallah. Halaman 16 Nasayul Ibad halaman 16 makalah yang ke-40. Ahmad ya. Ini banyak ya. Ini. Nah. Makalah yang ke berapa? 40 ya. Halaman 16. Wal maqalatul arbaun. Makalah yang ke-40 Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini, Ibnu Abbas mulai kecil dijadikan anak angkatnya Rasulullah SAW sampai didoakan Allahumma awilu ta'wil, alimhu ta'wil. Ya Allah, ngertikanlah Ibnu Abbas ngerti tentang mentafsiri Al-Quran, mentafsiri hadis Nabi.
sampai didoakan Kanjeng Nabi agar Abdullah bin Abbas kelak ketika dewasa jadi orang alim. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas yang terkenal dengan nama panggilannya Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Aslinya yaitu misanan, sepupunya Kanjeng Nabi. Nah, Abdul Muthalib itu istrinya banyak, tapi yang dari satu ibu itu terlahir ayahnya Nabi yang bernama Abdullah sama Abu Thalib ayahnya Sayyidina Ali. Yang dari istri-istri yang lain lahir Ibnu Abbas, lahir Sayyidina Abbas, lahir Sayyidina Hamzah, lahir Abu Lahab, itu dari lain ibu. Makanya ketika ayah Nabi wafat, hak asuh Nabi diasuh oleh kakek yaitu Abdul Muthalib. Usia kandungan dapat 2 bulan, ada yang bilang lahir kurang 2 bulan, ada yang bilang sesudah lahir dapat 2 bulan, bayi usia 2 bulan ayahnya wafat, jadi Nabi sudah yatim. Terus usia 4 tahun Siti Aminah binti Wahab radhiyallahu anha, ibunda Nabi wafat, jadi usia 4 tahun Rasulullah SAW sudah yatim piatu. Usia 8 tahun kakeknya yaitu Abdul Muthalib meninggal dunia. Usia 8 tahun anak SD kelas 2 Kanjeng Nabi ditinggal wafat, ayahnya, ibunya, kakeknya. Baru disitulah hak asuh dipindahkan kepada pamannya, paman kandungnya, yang saudara kandungnya Sayyid Abdullah siapa tadi? Abu Thalib. Demikian pula Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika ditinggal wafat ayahnya, ini Abdullah bin Abbas dipasrahkan ke Rasulullah SAW. Jadi mulai kecil dididik dan dirawat Kanjeng Nabi sampai besar. Ya pantas jadi orang alim. Adik misanan tapi diangkat jadi anak. Kayak gitu. Baru sampai mulai usia 8 tahun dirawat Abu Thalib Rasulullah sampai usia 50. Dilantik menjadi Rasul usia 40. 10 tahun sesudah kenabian, 10 tahun sesudah dilantik menjadi nabi, yaitu usia 50 tahun, pamannya yang bernama Abu Thalib dan istrinya yang bernama Siti Khadijah wafat. Jadi dakwah di Mekah 10 tahun, ditinggal wafat paman dan istrinya. Dari situ kemudian semakin menjadi siksaan dan gangguan orang kafir Quraisy, semakin menjadi kepada Rasulullah SAW. Usia 51 diperintahkan Isra Mi'raj. Usia 53 disuruh hijrah ke Madinah. Jadi 13 tahun di Mekah, yang masuk Islam cuma segelintir orang, tidak sampai 50. Yang perempuan 19, yang laki-laki 20. Berarti 41. 40 dengan Rasulullah. Itu 13 tahun, yang masuk Islam 40 orang. Baru pindah ke Madinah usia 53 sampai usia 63 wafat, itu yang masuk Islam ribuan orang. Dakwah di Mekah 13 tahun, tidak sampai 50 yang ikut Islam. Ini lanjut ke Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi Abdullah dan meridhoi ayahnya yang bernama Abbas. Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini makamnya ada di Al-Baqi. Al-Baqi itu pemakaman di dekat Masjid Nabawi. Hina su'ilah, pada saat Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanyai ilmu oleh santri-santrinya, apa ilmunya? Ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. Wahai Ibnu Abbas, engkau kan orang alim yang jelas banyak ngaji ilmu kepada Kanjeng Nabi. Menurut antum, hari apa yang paling baik? Terus bulan apa yang paling istimewa? Dan amal ibadah apa yang paling utama? Ini pertanyaannya sahabat lain kepada Abdullah bin Abbas. Ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. Hari apa yang paling baik? Bulan apa yang paling istimewa? Dan amal ibadah apa yang paling utama? Lantas Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab, khairul ayyam, paling baiknya hari di antara hari-hari adalah yaumul jum'ah,
hari Jumat. Alasannya kenapa hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam? Li'annahu Sayyidul Ayyam a'tahullahu ta'ala lihadil ummatil Muhammadiyah. Kenapa hari Jumat termasuk hari yang istimewa? Karena hari itu adalah rajanya hari yang Allah persembahkan untuk umat Muhammad. Wa khairu syuhur syahrul Ramadan. Paling baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Li'annahu unzila fihil Qur'an wa fihi lailatul qadar wa fihi siyamul wajib wa li'anna thawaban nafli fihi kathawabil fardi. Kalau bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah. Di dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang terkenal malam 1000 bulan. Kalau ibadah di dalamnya kayak melakukan ibadah di 1000 bulan. Satu malam kualitasnya kayak 1000 bulan. Dan di dalam bulan Ramadan ada kewajiban puasa wajib, puasa Ramadan. Dan di dalam Ramadan ibadah sunat pahalanya sama seperti ibadah fardu di selain Ramadan. Jadi pahala ibadah sunat yang kita kerjakan di bulan Ramadan, entah itu sholat tarawih, entah itu sholat sunat qobliyah ba'diyah, entah itu baca Al-Quran, baca sholawat, pokoknya ibadah sunat, sodako, itu kualitas ibadah sunat di bulan Ramadan pahalanya kayak pahala ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Di situ katanya Ibnu Abbas. Hari yang paling istimewa hari Jumat, bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Sedang menurut Abu Bakar Al-Warraq mendukung pendapatnya Abdullah bin Abbas, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i wa Syahrul Sya'ban Syahrul Syaki Zar'i wa Syahrul Ramadan Syahrul Hasadi dzalika Zar'i. Bulan Rajab, tahu Rajab ya? Sekarang bulan apa? Rabiul Tsani. Setelah Rabiul Tsani, kalau istilah Jawanya bakto mulut, istilah Maduranya rasolan. Kalau Sunda ya bakda mulut juga, bakda mulut. Ya Rabiul Tsani. Rabiul Tsani baru Jumadil Ula, baru Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir baru Rajab. Bulan Rajab adalah bulan menanam tanaman, bulan kita nandur ibadah, nandur bibit-bibit unggul. Itu di bulan Rajab. Memperbanyak baca istighfar, pembersihan diri dari kotoran dosa. Nanti bulan Sya'ban, bulan Ruah, setelah Rajab namanya bulan Sya'ban. Itu bulan Syaki, bulan nyirami tanaman yang sudah kita tanam. Nanti bulan Ramadan itu bulan hasad, bulan kita mengunduh, memanen buah, memanen tanaman yang kita tanam di bulan Rajab, yang kita sirami di bulan Rajab itu bulan menanam tanaman, bulan Sya'ban bulan nyirami tanaman, bulan Ramadan bulan memanen tanaman itu. Memanen, panen wis. Ramadan ini panen. Ditandur, ditanam di bulan Rajab. Bibit-bibit unggulnya ya diawali istighfar ya. Nanti disirami dengan pahala sholawat di bulan Sya'ban. Makanya ada yang bilang Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah. Jadi kita melakukan zikir yang banyak keterkaitannya dengan Allah, kayak istighfar, kayak la ilaha illallah, kayak la haula wala quwwata illa billah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, yang ada keterkaitan dengan Allah. Nanti bulan Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad SAW, karena perintah sholawat yang ada di dalam Al-Quran, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholawat itu, ayat itu turun di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban disebut bulannya Nabi Muhammad. Jadi bulan Sya'ban memperbanyak baca sholawat.
melakukan sesuatu yang ada keterkaitannya dengan Nabi Muhammad. Kalau Rajab melakukan sesuatu yang ada keterkaitannya dengan Allah. Nanti bulan Ramadan ini adalah bulannya umat, bulannya panen, bulannya umat, memperbanyak baca Al-Quran. Itu Rajab istighfar, Sya'ban sholawat, Ramadan Al-Quran. Bukan berarti ketika terjadi bulan Rajab kita meninggalkan Quran dan sholawat, bukan seperti itu maksud saya. Yang kita prioritaskan, yang kita utamakan itu istighfarnya kalau Rajab. Tetap di bulan Sya'ban kita baca Al-Quran, baca istighfar, tapi yang paling kita prioritaskan adalah sholawatnya. Tetap di bulan Ramadan kita baca istighfar, sholawat, tapi yang paling kita prioritaskan adalah baca Al-Qurannya. Seperti itu maksudnya. Bulan menanam, bulan menyirami, dan bulan memanen buahnya. Sedang wa khairul a'mal, amal ibadah yang paling utama adalah as-sholawatul khamsi liwaktiha, menunaikan sholat fardu yang 5 sesuai waktunya. Jadi menjaga sholat itu, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Karena apa kok sholat disuruh jaga sesuai waktu yang sudah ditentukan? Fa inna abwabul a'mal, karena ibadah sholat adalah barometer, menjadi tolak ukur, menjadi pintu masuknya amal ibadah yang lain. Al ibadah bila sholatin kal jasad bila roksin. Melakukan ibadah tapi tidak sholat itu sama kayak punya badan tapi tidak punya kepala. Orang tidak punya tangan, tidak punya jari-jari masih hidup, tidak punya kaki masih hidup, tidak punya kelamin pun masih hidup kan ya. Enggak. Coba kamu putus, tidak percaya. Tapi kalau tidak punya kepala mati. Makanya al ibadah bila sholatin kal jasad bila raksin. Melakukan ibadah tanpa sholat. Ada orang itu puasa Ramadan rajin, tapi sholat fardu tidak dikerjakan. Itu sama kayak punya jasad tapi tidak punya kepala, omong kosong, hidupnya kayak mati. Karena barometer tolak ukur ibadah yang lain diterima adalah sholat dulu. Sholat itu menjadi tujuan utama, pintu masuk. Abwabul a'mal, pintunya amal ibadah yang lain. Fa'idha futihas sholat sholawatu, ketika sholat itu dibuka pintunya, futihat sairul a'mal, maka pintunya amal ibadah yang selain sholat juga dibuka sama Allah, pintu rahmat, pintu pahala. Wa'idha syuddat syuddat, ketika sholat tidak dikerjakan, dibuntoni, ditutup pintunya, pintu rahmatnya, pintu pahalanya ditutup sama Allah, maka ibadah yang lain juga ditutup. Kalau ada orang tidak sholat tapi melakukan ibadah yang lain, ini tidak dapat pahala, bisa jadi ibadah yang lain zong, hangus pahalanya, karena pintunya ditutup sama Allah. Jadi sholat dulu, yang penting sholat dulu, menjaga sholat. Kalau semisal kesiangan ya dikodoi kayak ngodoi sholat subuh, yang sering kan sholat subuh. Pokok intinya dijaga. Di antara sholat fardu itu ada istilah sholat wusta. Sholat wusta itu sholat yang paling besar pahalanya dan dirahasiakan sama Allah. Tidak ada satupun ulama tafsir yang tahu persis dan memastikan kalau sholatul wusta itu sholat apa. Karena di tafsir Jalalain saja hilaf ulama, disebutkan semua. Kan di Al-Quran itu di surat Baqarah ada ayat hafidhu ala sholawati, jagalah beberapa sholat fardu, wassolatil wusta, dan sholat wusta, wa qumu lillahi qanitin. Ini termasuk mengatofkan lafadz khusus diatofkan kepada lafadz umum. Sholawati lafadz umum, sholat 5 waktu itu sholawat, tapi sholatil wusta sholat khusus, sholat paling istimewa. Ulama beda pendapat, sholat wusta itu yang dimaksud di Al-Quran itu sholat apa? Tidak ada yang berani memastikan, cuma mereka-reka. Ada yang bilang sholat subuh, ada yang bilang sholat asar, ada yang bilang sholat isya, macam-macam. Ada yang bilang sholat duhur.
Jadi intinya suruh jaga semua 5 sholat ini. Tapi di antara yang 5 itu ada yang paling istimewa pahalanya. Entah yang mana. Itu dirahasiakan sama Allah. As-sholatul wusta itu rahasia yang hanya tahu pastinya dan persisnya itu cuma Allah. Ulama-ulama tafsir itu cuma mereka-reka saja. Dicocokkan dengan dengan hadis-hadis, dengan sejarah gitu. As-sholat imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman taroka faqad hadamaddin. Sholat itu menjadi tiang penopang agama. Tahu tiang cagak itu? Rumah ini kalau tidak dikasih cagak ya rubuh, tidak dikasih tiang penopang. Sholat itu menjadi tiangnya agama, tiangnya ibadah-ibadah yang lain. Kalau sudah sholatnya rubuh, yang jelas agamanya juga rubuh. Barang siapa yang menegakkan tiang itu berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang ahli sholat. Karena dalam doanya Nabi Ibrahim, waj'alni Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli mendirikan sholat bersama anak cucuku. Jadi cucunya itu juga didoakan, barang belum lahir sudah didoakan sama Nabi Ibrahim agar cucunya menjadi orang yang rajin ibadah, terutama sholat. Kayak gitu. Kita lanjut. Di Jumat itu dulu orang pertama kali yang katanya Ibnu Abbas tadi kan paling istimewanya hari adalah hari Jumat. Paling istimewanya bulan Ramadan. Paling istimewanya amal ibadah adalah sholat fardu yang 5. Kenapa kok hari Jumat dijadikan Sayyidul Ayyam? Jumat ini merupakan hari yang dipilih oleh Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, penciptaan manusia pertama. Jumat itu artinya perkumpulan. Allah mengumpulkan tulang dan darahnya Nabi Adam yang sebelah kiri dijadikan Siti Hawa. Allah mengumpulkan 60 macam bumi dari persadanya, dikumpulkan jadi satu, kemudian jadi Nabi Adam. Makanya disebut hari Jumat, hari penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa, dikumpulkan, hari perkumpulan. Dulu di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW terlahir ke dunia, itu hari Jumat ini namanya masih belum Jumat, tapi masih bernama hari Arubah, hari subur, hari segar, hari apa itu, bersemi. Jumat dulu namanya Arubah, kemudian dirubah menjadi Jumat. Yang merubah pertama itu datuknya Kanjeng Nabi yang bernama Murrah bin Ka'ab. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini bukan Murrah bin Ka'abnya, tapi Ka'ab bin Lu'aynya. Ka'ab bin Lu'ay ini orang pertama yang merubah nama dari nama Arubah menjadi hari Jumat. Kenapa kok dirubah jadi hari Jumat? Karena hari Jumat dijadikan hari rapat atau kumpulnya pembesar Quraisy, bangsa Quraisy di Darun Nidwah untuk merapatkan tentang masalah-masalah yang terjadi di bangsa Quraisy. Dan Ka'ab bin Lu'ay ini termasuk orang pertama yang memviralkan, yang mempromosikan datangnya Nabi akhir zaman nanti dari bangsa Quraisy. Itu sudah diumumkan sama Ka'ab bin Lu'ay. Besok dari bangsa Quraisy ini ada Nabi akhir zaman, namanya Nabi Ahmad. Itu sudah diviralkan dulu sebelum orangnya terlahir. Tolong
Kalau di antara cucu kalian ada yang nututi masanya, berimanlah kalian kepadanya, ikuti ajarannya. Sudah dipesani gitu. Orang pertama yang berpidato, yang ceramah sesuai dengan kitab yang sudah dipelajari oleh beliau dari kitab Injil, Taurat, dan kitab-kitab Suhufi Ibrahim, lembaran-lembaran yang dimiliki Nabi Ibrahim yang jumlahnya ada 30 kitab. Itu dipelajari sama Ka'ab bin Lu'ay. Semuanya ada keterangan Nabi Ahmad, Nabi akhir zaman terutus dari bangsa Quraisy, terlahir di kota Mekah. Sudah diumumkan berulang-ulang kali. Tapi setelah Ka'ab bin Lu'ay ini wafat, mulai ajarannya tidak ada yang meneruskan sampai mereka lupa. Datang beneran orangnya tidak mau beriman. Ya gitu. Itu keterangan ini saya baca di kitab Asyatul Bajuri. Itu hari Jumat. Besok hari kiamat ya hari Jumat. Hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Penciptaan manusia pertama juga hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat itu jangan tenang-tenang. Memang pahala yang kita peroleh kalau kita ibadah di hari Jumat melebihi pahala yang selain hari Jumat. Apalagi pahala sholawat. Pahala sholawat di hari Jumat itu melebihi pahala sholawat di selain hari Jumat. Tapi kualitas dan kuantitas sholawat masih kalah dengan surat Kahfi. Kalau kita baca di hari Jumat itu yang paling afdal adalah baca Kahfi. Itu amalan yang paling disenangi Kanjeng Nabi, itu surat Kahfi itu dibaca hari Jumat. Dan surat Sajadah dan surat Dukhon itu surat-surat yang sunat dibaca di hari Jumat. Surat Sajadah dan surat Ad-Dukhon. Besok Sajadah sama Tuhan itu akan menjadi pria tampan yang mensyafaati atau yang menolong orang yang membacanya. Kahfi itu biar kita terbentengi dari fitnah Dajjal, dari fitnahnya Ya'juj Ma'juj. Makanya besok kaum pria itu banyak yang tewas di medan pertempuran, banyak yang tewas dimakan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu bertaring. Jumlahnya ribuan, bukan 2 makhluk tapi ribuan. Kalau Dajjal 1, Ya'juj Ma'juj itu ribuan. Makanya jangankan manusia, binatang buas kayak macan aja jadi santapannya kok. Karena Ya'juj itu satu umat, satu bangsa. Minimal dalam kaidah Arab itu dikatakan satu bangsa kalau jumlahnya minimal 4.000, 4.000. Kalau Ya'juj 4.000 makhluk, berarti Ma'juj juga 4.000. Itu minimal itu. Minimal dikatakan satu umat itu kalau sudah 4.000. Minimal dikatakan bangsa kayak bangsa Indonesia. Minimal orang yang hidup di Indonesia itu 4.000 minimal. Kalau tidak sampai 4.000 tidak bisa dikatakan satu umat. Ngerti ya? Makanya Ya'juj itu satu umat, Ma'juj juga satu umat. Berarti 2 bangsa, 2 umat. Bisa jadi jumlahnya Ya'juj Ma'juj 8.000 ke atas, bisa 80.000. Besok akan keluar sesudah Dajjal meninggal dunia, dibunuh oleh Nabi Isa. Ya'juj Ma'juj itu sekarang masih di penjara di Gunung Kaukasus, gunung yang diapit oleh negara Georgia, Chechnya dan Rusia. Itu gunung Kaukasus. Wilayah Kaukasus itu ada 3 negara. Itu kalau sudah berlobang dari dalam itu keluar menyebar ke seluruh belahan bumi, membuat onar ya, makani manusia. Satu-satunya tempat yang aman besok Gunung Tursina. Arti semua manusia yang hidup di zaman itu kalau pingin aman dari kejaran Ya'juj itu harus diam di Gunung Tursina. Di mana Gunung Tursina? Itu ada di negara Mesir. Besok kita itu yang nututi zaman itu yang selamat. Pasti kita ada di Mesir semua. Di zaman Ya'juj Ma'juj. Hidup di barat bukan di Indonesia. Hidup di Indonesia dimakan Ya'juj Ma'juj kan. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak doa, banyak baca Kahfi. Insya Allah termasuk orang yang diselamatkan sama Allah. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang ahli baca Kahfi. Kalau tidak bisa baca satu surat, kan banyak orang yang tidak tahu baca Quran. Cukup baca 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, itu cukup. Sudah berhasil. Kita lanjut.
Setelah Sayyidina Abdullah bin Abbas menerangkan bahwa paling baiknya hari adalah hari Jumat, paling baiknya bulan adalah bulan Ramadan, dan paling baiknya amal ibadah adalah sholat fardu, famata Ibnu Abbas fi dzalikal yaum. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditakdir wafat oleh Allah di hari itu, yaitu hari Jumat. Famadu ala dzalika salah satu ayyam. Sesudah 3 hari sepeninggalan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berita ini sampai ke telinga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Babalaghu Aliyan radhiyallahu anhu, sampai ke menantunya Kanjeng Nabi sekaligus sepupunya Rasulullah, ya sepupunya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Ali ini misananya Kanjeng Nabi dan misananya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Ali mendengar berita dari sahabat yang lain sesudah meninggalnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau diceritai, anna bin Abbas radhiyallahu anhu ila an dzalik an masaili salaf ajaba bi kadza. Wahai Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas itu ketika ditanyai tentang hari istimewa jawabnya hari Jumat. Ketika ditanyai bulan istimewa adalah bulan Ramadan. Tapi ketika ditanyai amal yang paling utama adalah, dia jawab sholat fardu yang 5. Itu disampaikan ilmu ini, 3 ilmu ini kepada Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali bilang, faqala Aliyun radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriq ilal maghrib min tilkal masail as-salas la ajabu bimithli ma ajaba bi Ibnu Abbas. Kok seandainya kalian semua bertanya ilmu, bertanya 3 hal itu kepada semua ulama, semua hukama ahli hikmah, semua fuqaha ahli fikih, kalian tanyai semua dari arah timur sampai arah barat, mereka pasti punya jawaban sama sebagaimana yang dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau kamu tanya ke seluruh ulama yang ada di belahan bumi ini dari arah timur sampai arah barat, pasti jawabannya sama persis, tidak meleset secuil pun dari apa yang sudah dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu hari Jumat, Ramadan, dan sholat fardu yang 5. Illa anni akul, kecuali kalau kalian bertanya kepada saya, kata Sayyidina Ali, kalau kalian bertanya kepada saya beda lagi jawabannya. Kok sampai segitunya Sayyidina Ali ngomongnya? Karena kan sudah jelas hadisnya, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Nabi kan sudah tahu ngendikan, saya adalah kotanya ilmu, yang menjadi pintu masuknya kota adalah Sayyidina Ali. Sealim-alimnya ulama di seantero dunia selain Rasulullah SAW, itu tidak ada yang menandingi kealiman dan keilmuan Sayyidina Ali. Sudah dikatakan pintu masuknya ilmu. Kalau Kanjeng Nabi kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintu masuk ke kota itu. Kalau ente ingin mengenal Rasulullah, ingin mengenal ilmu yang diajarkan Kanjeng Nabi, harus lewat ilmunya Sayyidina Ali. Makanya kalau belajar ilmu jangan sampai lupa Fatihah ke Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali. Sealim-alimnya Ibnu Abbas masih kalah jauh dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa katanya Sayyidina Ali? Kalau kalian tanya kepada saya, jawabannya beda. Jawabannya apa? Inna khairal a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka sawaun kanat qalilatan au katsiratan. Kalau Abdullah bin Abbas menjawab paling baiknya amal ibadah adalah sholat fardu, kalau saya beda jawabannya. Paling baiknya amal ibadah adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah, sedikit maupun banyak. Paham? Jelas? Itu jawaban Sayyidina Ali. Ibadah apa saja itu? Kalau sholat fardu kalau tidak diterima tetap ya tidak ada harganya. Amal ibadah yang paling utama adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah, baik amalnya sedikit maupun banyak, lebih-lebih banyak. Wa khairu syuhur, kata Sayyidina Ali, kalau bulan yang paling baik adalah matatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Bulan yang paling baik adalah
bulan yang mana engkau ditakdir bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenarnya. Kalau kamu hidup di bulan itu, kemudian engkau ditakdir bertobat kepada Allah, bulan itulah bulan yang paling istimewa. Entah bulan Muharram, Rabiul Awal, yang penting kalau kamu ditakdir hidup di bulan itu, ditakdir bertobat dengan taubatan nasuha, berarti bulan yang istimewa bagimu. Terus taubatan nasuha itu seperti apa? Ini Ibnu Abbas mengomentari, an-nadam bil qalbi, penyesalan di dalam hati. Kita habis melakukan dosa, kita sesali secara hati. Nomor 2, wal istighfar bil lisan, kita istighfari secara mulut. Hati menyesal, mulut istighfar. Wal ikla bil badan, badan berusaha menghindar dari kebiasaan buruk semula. Yang keempat, wal izmar alla yauda ila ma nahallahu anhu, terus berjanji tidak akan mengulangi lagi, tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilarang, yang sudah diharamkan oleh Allah. Itu namanya taubatan nasuha. Ada yang bilang taubatan nasuha itu Allah ya beku ala amalihi asarun minal maksiat sirran wa jahron, ketika tidak tersisa secuil pun bekasnya maksiat atas amalmu, baik secara siri maupun terang-terangan, itu berarti taubatan nasuha. Secara sembunyi-sembunyi maupun di hadapan orang lain, tidak tersisa secuil pun bekasnya maksiat dalam amalmu, itu berarti orang yang sudah taubat nasuha. Ada yang bilang taubatan nasuha adalah allati turisu sahibal falah ajilan wa ajilan, sebuah taubat yang dapat menyebabkan pelakunya beruntung dunia sampai akhirat. Yang terakhir yang disampaikan Sayyidina Ali, khairul ayam, hari yang paling istimewa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu adalah ma takhruju fihi minad dunya ilallahi ta'ala bil maut mu'minan billah. Hari yang paling istimewa bagimu adalah hari ketika engkau pulang kampung akhirat, meninggalkan dunia menuju Allah gara-gara mati. Matinya dalam keadaan mati beriman kepada Allah. Kalau kita ditakdir mati dalam keadaan beriman, itulah hari yang paling istimewa bagimu. Hari yang paling istimewa bagimu adalah hari di mana engkau meninggal husnul khotimah. Bulan yang paling istimewa bagimu adalah bulan di mana ketika engkau ditakdir bertobat dengan sebenarnya. Amal ibadah yang paling istimewa adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah. Kalau ditolak ya percuma, nganggu semua. Kapan amal ibadah itu diterima? Kapan amal ibadah itu bisa diterima? Kapan? Al-a'mal suwarun qaimatun wa ruhuha al-ikhlas. Amal itu ibarat sebuah kerangka, sebuah gambaran, ilustrasi yang tegak. Dan jiwanya amal itu adalah adanya keikhlasan di dalam hati, adanya ketidakterpaksaan, tidak adanya keterpaksaan dalam melakukannya. Bukan terpaksa oleh gurunya, oleh orang tuanya. Sampai datang ke sini ngaji karena dipaksa oleh istri, itu berarti tidak ikhlas. Sampai datang ke sini karena dipaksa oleh orang tua, atau karena biar dapat nilai tambahan, biar sangu atau jajannya ditambahi sama orang tuanya, itu juga ya tidak ikhlas. Amal ibadah yang caper, pamer, ria, itu namanya tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu menjadi kunci dalam segala hal. Secara umum semua amal bisa diterima oleh Allah kalau mukhlishina lahuddin, betul-betul ikhlas dalam menjalankannya, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin didengarkan orang, bukan karena ingin dilihat orangnya. Itu baru bisa diterima. Nah, katanya guru saya tuh Kiai Sirajul Millati wa Nawawi, apanya Kiai Abdul Syaukat Sirat ya,
Sodako itu kalau riak tidak diterima. Tapi kalau sudah lupa kepada nominal yang sudah disodakoi yang dulu, itu baru diangkat ke langit, amalnya baru diterima oleh Allah. Ilaihi yarfa'ul kalimatut thayyibu wal amalus sholeh. Keliru. Ilaihi ayatnya. Iya, yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholeh yarfa'u. Ilaihi kepada Allah. Yas'udu bisa naik terangkat. Semua kalam thayyibah, ucapan-ucapan baik. Kayak gini ucapan baik nerangkan ilmu. Atau semua zikiran, semua wiridan, baca Al-Qur'an, baca sholawat, baca istighfar, itu diangkat kepada Allah, diaturkan kepada Allah. Dan wal amalu sholeh yarfa'u. Demikian pula amal soleh yang lain juga terangkat ke atas langit. Ilaihi yarfa'ul yas'adul kalimut thayyibu. Ilaihi Jun. Ya apa ayatnya lengkapnya? Ngantuk ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholeh yarfa'u. Gitu ya ayatnya. Ya apa Junet ya? Tidak sadar. Ngantuk. Ini setengah jam. Memang saya ngajar saya setengah jam. Saya ukur. Tapi ini dari bawah ini, wa qala syair min bahril wasid ama taro kaifa yabdalunal hatta jadidani wa nahnu nal'abu fi sirin wa ilani, sampai terakhir, sampai falazima dzakartu wala tada'hu fa fihi tablughur rutabal awali. Ini pengertiannya menyimpulkan keterangan yang ada di atas. Tadi pertemuan yang akan datang kita langsung baca makalah yang 41. Ketemu ayatnya. Nah, ketemu. Ilaihi wa ilaihi yas'udul kalimut thayyibu wal amalu sholeh yarfa'u. Kemudian kita ditakdir menjadi orang yang selalu ikhlas. Makanya dalam doa pembuka tadi saya doa Allah maftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sama seperti yang telah Kau berikan kepada para arifin, hamba-hambamu yang kenal kepadamu, yang ma'rifat kepadamu dari kalangan para nabi dan para walimu. Allahumma maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Jadikanlah kami selalu ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu, mencari ridhamu. Amal yang ikhlas mencari ridha Allah, itu ikhlas, bukan mencari dunia. Latarkan min kaunin ila kaunin, latarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimarir roha walakinirhal minal akwan ilal mukawin. Ya Pak, ketemu ayatnya? Ya Pak, baca. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih. Mangkana, ulangi lagi pelan-pelan. Mangkana yuridul izzata. Saya terjemah. Barang siapa yang punya niatan ingin mendapatkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka Allah adalah Tuhan yang mempunyai segala kemuliaan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah kalimat-kalimat baik terangkat, terhaturkan. Wal amalus sholih yarfa'u. Demikian pula amal soleh juga diangkat ke langit, diaturkan kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau orang ingin jadi orang yang mulia dunia sampai akhirat, ya intinya ya Allah punya segala-galanya, punya kemuliaan. Nah mungkin tidak dapat, pasti dapat, terhormat dunia sampai akhir. Ada dulu orang kalau melakukan sesuatu itu
niatannya tidak benar. Ini tidak ikhlas. Lawan katanya ikhlas itu riya, caper, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin didengarkan orang, itu namanya riya. Makanya ini rahasia dibalik ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah saya beribadah, dan hanya kepadamu lah saya minta pertolongan untuk menjalankan ibadah, bukan kepada rizkimu, bukan kepada surgamu, dan bukan kepada nerakamu. Jadi kalau ada orang ya ibadah niatannya untuk surga dan neraka, itu ibadahnya masih belum iyyaka na'budu, belum iyyaka nasta'in. Karena yang diminta dan yang ditakuti makhluk. Yang nyiptakan surga siapa? Allah. Yang nyiptakan neraka Allah. Kalau ada orang ibadah, kenapa kamu sholat? Karena saya ingin masuk surga, karena saya takut masuk neraka. Itu ibadah yang kurang ikhlas, karena masih nyembah makhluk, masih nyembah selain Allah, yaitu masih nyembah surga sama neraka. Paham ya? Ada orang melakukan sholat duha, ada orang membaca Al-Quran surat Wal-Waqi'ah, ditanyai, kenapa jenengan kok baca Waqi'ah, kenapa jenengan sholat duha? Biar lancar rizki. Berarti ada yang disembah selain Allah, yaitu rizki. Yang nyiptakan rizki siapa? Allah. Makhluk, surga, neraka, rizki, makhluk ciptaan Allah. Jadi tidak patut dijadikan cita-cita kita dalam beribadah, dan tidak patut kita takuti. Yang patut kita takuti bukan neraka, tapi yang nyiptakan neraka. Jadi ibadah yang benar itu gimana niatnya, supaya dikatakan orang yang ikhlas? Ya niatnya mencari ridhonya Allah. Maka tabna alaihim illa batigha ridwanillah. Tidaklah aku mewajibkan ibadah kepada makhluk, melainkan tujuannya adalah untuk mencari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, meskipun kita ditakdir masuk neraka, tidak akan tersiksa sama seperti malaikat Malik menjaga neraka. Kenapa malaikat Malik disuruh jaga neraka kok tidak kepanasan? Karena masuknya malaikat Malik ke neraka dapat ridhonya Allah. Hati surga dan neraka bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah ridhonya Allah. Kapan Allah ridho? Ketika Allah memberikan rahmat kepada kita. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah dilambangkan syafaatnya Rasulullah, pertolongannya Rasulullah. Tidak ada satupun yang masuk surga illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Semuanya pasti diselimuti rahmat Allah. Rahmatnya Allah di Al-Quran dilambangkan dengan adanya Rasulullah. Adanya Rasulullah dilambangkan dengan syafaatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu urutannya gitu. Makanya di Syarhul Hikam, di hikamnya tadi yang saya baca, la tarhal, janganlah kamu berangkat ibadah, janganlah kamu punya niatan ibadah mingkaunin, niat karena makhluknya Allah. Setelah itu kamu roba ila kaunin, niatan makhluk yang makhluk juga. Maka fatakunu kahimari roha, kamu hidup sama seperti keledai pembajak tanah, muter-muter tidak ketemu arah tujuannya. Karena yang kamu cari makhluk, tidak pernah mencari Allah. Contohnya tadi itu, sampean sholat duha, tujuannya apa? Tujuan saya karena lancar rizki. Rizki itu makhluk apa Tuhan? Makhluk. Setelah itu dirubah, tujuan sampean sholat duha apa? Biar dapat nilai tambahan dari calon mertua. Calon mertua itu berarti makhluk. Lalu diganti lagi, oh saya tidak benar kayak gitu, saya niat ibadah biar saya masuk surga. Surga itu makhluk apa Tuhan? Makhluk. Muter-muter tidak temu arah ketujuannya, tidak pernah nyampe kepada Allah. Pindah ke makhluk, pindah ke makhluk, pindah ke makhluk. Jadi kalau orang ibadah niatannya hanya sebatas makhluk, itu orang yang tidak ikhlas. Fatakunu kahimari roha, muter-muter kayak keledai pembajak tanah, tidak ketemu arah tujuannya, seperti muter-muter di sawah wis. Sama orang yang hidup di dunia, yang tujuannya hanya urusan dunia, hanya urusan wanita, atau hanya urusan makhluk, itu tidak pernah, sampai kapanpun tidak pernah ketemu Allah. Maksudnya tidak pernah jadi waliullah.
Karena tidak pernah ikhlas, tidak pernah sampai, tidak pernah ketemu Allah. Jadi ibadah yang paling ikhlas adalah faman kanat hijratu ilallah wa rasuli wa hijratu ilallah wa rasuli. Mencari ridhonya Allah dan mencari syafaatnya Rasulullah, itu yang paling ikhlas sudah. Faman kanat hijratu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha wa hijratu ila ma hajara ilaih. Sahih Bukhari Muslim. Orang yang niatan ibadahnya untuk mencari dunia atau ingin mencari wanita, dia dapat itu, dapat makhluk, tidak dapat Allah, tidak dapat Rasulullah. Meskipun Rasulullah makhluk, tapi makhluk istimewa, orang yang dengan ridhonya Allah juga ridho, yaitu Rasulullah. Syafaatnya itu, kalau Rasulullah mensyafaati pasti Allah ridho, karena kita sudah dirahmati. Semua orang yang masuk surga karena dapat rahmat Allah. Rahmat Allah dilambangkan dengan syafaatnya Rasulullah. Kayak gitu. Jadi ibadah yang paling ikhlas kalau niatannya adalah mencari ridhonya Allah dan mencari syafaatnya Rasulullah. Kemanapun kita pergi, sampai mau kerja, berangkat dari rumah itu sudah niatannya saya mencari ridho Allah biar saya dicintai Rasulullah, cukup guys. Jadi tidak usah niatan apa-apa ya. Sampai ngaji mencari ridho Allah dan syafaat Rasulullah cukup. Tidak usah diniati biar saya jadi orang kaya. Setelah saya jadi orang alim nanti banyak yang ngamplopin, yang nyalami, banyak yang teratur beras. Itu tujuan dunia. Nah mungkin dapat ridhonya Allah. Kalau sudah tidak dapat ridho Allah, pengen Allah, berarti karena tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas berarti riya, cari perhatian makhluk. Nah untuk bilang indalik, semoga ilmu yang kita bahas ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, keluarga kita semua, dan seluruh orang-orang yang terdekat dengan kita, seluruh keluarga dan saudara-saudara kita, seluruh tetangga dan tamu-tamu kita, seluruh anak cucu kita, seluruh sahabat kita, dan seluruh yang menyaksikan pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala kulli man wasalafu sholih bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu bisa ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Baca akhir surat Hasyr bersama-sama. Lau anzalna hadzal qur'ana pelan-pelan ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Bersama-sama. Al-Malikul Quddus Al-Malikul Quddus Salamul
muhaiminun azizul jabbarul mutakabbir azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari wallahul khaliqul bari al-musawwirul ghaffarul qahharul al-musawwirul ghaffarul qahharul al-musawwirul ghaffarul qahharul al-musawwirul ghaffarul terus saya wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna boleh diputus-putus gitu nah nyambung bersama-sama wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. ulangi terakhir wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.